Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopi Ngobrol Pintar karo Pak Pi. Assalamualaikum, sehat Pak Pi? Alhamdulillah. Bahasa. Alhamdulillah sehat. Amin. Alhamdulillah sehat saja. Teman-teman, ini kita kehadiran tamu dua pengelola bank sampah dan pengelola istilahnya sampah organik di kampung Depo Winatan. Ini ada Pak Amin sama Pak Agung ini yang saat ini sedang bank sampah Weda Mandiri oleh RW 3 Pak? 3. Anu toh, Dahlia. Bank sampah Dahlia. Nah, mereka ini sedang mencoba untuk melakukan budidaya maggot untuk mengelola sampah organik. Kan sekarang katanya kan disuruh mengurangi volume secara Pak Pi, beratnya itu loh. Nah, sampah-sampah organik ini kan sangat memberatkan sampah yang dibawa sama portir ini dengan sisa makanan, sisa nasi, itu ceritanya seperti itu. Pak Agung bisa cerita BSF ini, iya toh Pak Agung, BSF itu gimana Pak? Jadi BSF itu kan maggot ya, maggot. Istilahnya BSF itu tentara lalat hitam. Tentara lalat hitam, tentara lalat hitam. Jadi memang saya itu tertarik dengan salah satu upaya menekan jumlah sampah ini ya. Salah satunya yaitu dengan budidaya BSF itu atau maggot nih Pak. Itu saya mulai budidaya maggot itu di tahun 2022. Terus tahun Pak? Iya, saya mulai 2023 ya. Memang sih dalam perjalanannya nggak segampang yang saya pikirkan Pak. Ada beberapa kali kesalahan, juga kegagalan di situ. Akhirnya dari kegagalan itu saya belajar ya banyak mengenai dan ikut pelatihan, beberapa kali pelatihan termasuk di kelurahan. Dan kemarin sempat juga dapat beberapa bantuan alat dari kelurahan juga. Nah, yang kemarin itu alhamdulillah berhasil. Ya, sudah ya setahun ini kurang lebih itu berhasil. Yang kemarin itu lalat itu hanya bisa keluarnya cuma satu, jadi lalat 1-2 terus nggak bisa nelur. Tapi sekarang alhamdulillah 3 hari sekali itu lalatnya bertelur ya, dan jumlahnya semakin banyak ya. Dari situ kan otomatis sampah yang diberikan ke maggot itu karena maggotnya banyak kan, sampah makanan sisa makanan organik itu kan juga harus banyak ya. Jadi di tempat kami itu setiap pagi atau sore para warga itu ngantar makanan sisa makanan itu ya, dengan plastik atau ember itu ditaruh di dekat kandang ya. Setelah itu saya berikan. Nah, dari situ kan ada upaya mengedukasi paling boten ya lingkup warga sekitar dulu supaya sampah yang mereka hasilkan itu tidak dibuang ke depo ya, tapi dipilah ya. Iya, jadi sampah itu walaupun sedikit, kalau misalnya hanya dibuang ya lama-lama menumpuk di situ membuat bau
ya. Sedikit nih wong ngokeh. Sedikit wong jadi banyak. Ya. Tapi kalau kita manfaatkan untuk di situ lalat kita kasih ke maggot nanti berkelanjutan menjadi lalat kemudian bertelur seperti itu kalau banyak, dan alhamdulillah kami sudah terintegrasi ke ternak ayam dan lele seperti itu Pak. Kalau di hasilnya berapa Mas? Hitungannya per minggu atau berapa lama untuk bisa katakanlah menghasilkan maggot yang bisa dijual tadi itu? Kalau maggot itu dari mulai telur menetas sampai bisa dipanen itu kurang lebih sekitar 21 hari Pak, 21 sampai 25 hari. Ya. Itu sebenarnya bisa dijual, bisa dijual, tapi untuk saat ini memang kami belum sampai ke penjualan di luar, tapi kami berikan ke ternak kami sendiri. Ya. Kemudian warga itu ya. Ternak warga, kemudian dari situ kita kita beli bibit lele kecil-kecil, terus nanti dikasih makan maggot dan pelet. Nanti setelah besar dipanen ya yang dijual lelenya itu. Jadi bukan maggotnya yang kita jual, tapi lelenya. Begitu dengan ayam itu, nanti ayam bertelur ya yang kita jual telurnya seperti itu Pak. Gimana Pak Pi kalau melihat praktek-praktek pengelolaan sampah organik ini, artinya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah ketika kemudian warganya sudah punya kerentek nih, Pak Amin, Pak Agung yang sudah mengelola sampah organik sampai budidaya maggot yang bagi beberapa ibu-ibu itu ya rotok geli. Gimana Pak Pi? Jadi bicara tentang tadi bank sampah ya, lembaganya bank sampah ya. Saya kira sebuah kelembagaan dari masyarakat yang cukup lama ya. Saya itu tempat saya sendiri bank sampah Surolaras Suronatan itu 2011. Ya, termasuk mungkin generasi awal-awal. Ya, generasi awal di Kota Yogyakarta ketika pada saat itu digalakkan untuk pembuatan pendirian bank sampah ya. Memang tantangan dari pengelolaan sampah ini adalah konsistensi Pak. Konsistensi. Karena ini kan kerja sosial kita. Kerja sosial yang sifatnya pemberdayaan. Mungkin dari sisi ekonomi masih sangat kecil, mungkin katakanlah begitu. Belum memberikan margin ekonomis yang besar ya. Tapi nek ditelateni kok janjane iso. Makanya nanti tantangannya itu kan memang tadi satu. Nah, saya melihat pertama adalah konsistensi. Kalau kita konsisten melakukan itu, nek istilahnya teman-teman itu nek ditelateni ya dagang. Ya kira-kira gitu. Nah, itu menurut saya. Ini yang harus dilakukan karena memang kita bicara tentang sampah ini ya, yang kita harapkan pertama tentunya adalah kemampuan masyarakat untuk mengelola sampah itu secara mandiri. Artinya lebih kepada bagaimana kita bisa mengurangi sampah yang kita buang. Artinya kan begitu ya. Itu ya yang sebetulnya itu. Artinya itu. Nah, sehingga apa yang dilakukan Mas Agung dan teman-teman di Bank Sampah Beda Mandiri di RW 2 ya. RW 2 Antipowinatan itu adalah dan di beberapa tempat saya lihat juga cukup banyak yang budidaya maggot itu adalah upaya untuk tadi mengurangi sampah. Ya, seperti yang disampaikan, belum maggot itu yang dijual gitu ya. Memang arahnya kalau itu bisa bagus. Tapi mungkin tujuannya tadi itu mengurangi sampah yang dibuang. Sudah, itu menurut saya dari sisi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan sosial saya kira sudah jalan, dan pemerintah sudah maksud saya sudah on the track lah untuk melakukan alternatif kepada masyarakat, pilihan untuk
mengelola atau mengolah sampah organik itu sudah ya macam-macam tuh. Itu kan nggak termasuk. Ya, artinya itu bagian dari upaya dari sisi masyarakat untuk terlibat di sana. Saya kira sudah bagus. Memang sekali lagi. Teman-teman Pak Amin gimana? Kalau kendalanya ada masalah. Kalau Pak Amin apa? Sama Pak. Aku juga. Oh, kendalanya kan kalau ibu-ibu kan geli dengan nah dari situ kan kita mencoba biar enggak ibu-ibu geli, nanti kita buat bioponnya itu kita tutup biar nggak kelihatan, dicat. Nah, nanti kan kita taruh di rumah warga masing-masing satu. Nanti kalau sampahnya organik itu tinggal dimasukkan, jadi nggak kelihatan, tinggal masukkan aja terus ditutup. Nah, jadi itu resiko dengan menimbulkan bau kan? Kalau kemudian galon-galon ditutup dicat-cat di sana makut nanti sampah organik ini? Nggak bau. Oh, nggak bau ya? Nggak bau kalau kita nanti kasih memberi tahu kepada warga bahwa jangan sampai basah, jangan sampai kalau misalnya basah nanti kan menimbulkan bau. Kita imitasi juga, ditiris dulu, terus baru dimasukkan. Nah, itu aja nanti terus warga kan nggak merasa apa, yang terutama ibu-ibu yang tidak merasa gilo ya. Kalau Pak Hasan di RW3 olahan sampah organik ya sebetulnya masih banyak sih ya. Jadi kalau sudah dilakukan dulu Pak. Ya sudah dilakukan ya, seperti apa yang menjadi bimbingan-bimbingan dari pemerintah, itu kan pelatihan-pelatihan ini berapa macam pelatihan. Ya memang kalau 100% harus jadi kan enggak ya. Tapi kalau sudah ada yang memulai, di sini sudah banyak yang memulai seperti bank sampah. Sebetulnya bank sampah itu ya khususnya di wilayah kota. Di wilayah kota ini kan rata-rata rumahnya terlalu dempet-dempet enggak. Nah, permasalahannya itu kadang kan begini, kita lahan untuk menyimpan. Contoh tempat saya kan mungkin di rata-rata kampung 1 bulan sekali ya bank sampah buka. Ya Agung. Sebulan sekali ya Pak. Teman saya seminggu sekali. 1 bulan sekali lah. 1 bulan sekali ini memang. Kalau ya terus terang saja kalau dihitungnya dengan materi ini sebetulnya nggak masuk. Masuk. Makanya menurut saya kalau ada edukasi, bimbingan dan sebagainya itu jangan terlalu dimasukkan ke materi. Contoh kalau kita melihat keluarga yang ekonominya ke atas, kalau dihitung materi ini mendingan di situ ada tukang pengambil sampah, transporter, kasih di situ mungkin kayak kardus. Hitung-hitung mereka katakanlah itu kan sama jaga. Kita yang penting dimanfaatkan. Kami tidak memberi sedekah berupa uang kan, tidak harus itu, tapi ini masih bisa diuangkan bagi yang memerlukan. Nah, di antaranya kan di situ. Ya contoh tempat saya ini ya tak telaten, apalagi ya istilahnya nganggo contoh tonggo ya. Kalau dilihat tuh gini ya. Saya itu ya punya lucu juga. Istri saya itu kadang kalau mau setor sampah ini semua itu saya. Ini kalau tidak dirapikan, kardus snack harus dirapikan, dibawakan dirapikan, tidak mungkin terus dibruk kan, tidak mungkin. Ini saya harus memberikan waktu tertentu. Yang paling menyakitkan apa Pak? Kalau pas ngambil tabungan, istri saya nomor 1.
Begitu ya. Begitu. Jadi saya sagep apa nabung kuwi bapak-bapak. Saya nggak itu. Foto dari pengurus ini pas pengambilan saya dipanggil, istri saya nggak berangkat, sampai di rumah ditanyakan mau tidak mau kan ya keluar. Senang piro Pak? Enggak, masalahnya kan gini ya. Jadi di situ kan ada grup WA kan masih ada ya. Grup WA RT Bank Sampah itu ada. Di situ sudah nanti kelihatan Laporannya ya? apa dapatnya sekian rupiah. Jadi setiap bulan itu ada jurnalnya. Jadi saya setor plastik berapa on, di rupiahnya sekian, kardus sekian, nanti rupiahnya sekian, nanti total tidak saya sebutkan, kecil sebetulnya, tapi ya itu tadi kita harus berusaha ya dari diri kita. Berarti selain kontinuitas itu berarti kan dibutuhkan kesadaran. Iya, karena sebetulnya saya memang melihat dulu itu ketika kami merintis bank sampah itu memang tujuannya itu kan menumbuhkan kesadaran. Artinya betul Pak, kalau kita hitung dari materi Oras piro Pak, tapi menurut saya nilai yang dibentuk adalah behavior atau perilaku Pak sebetulnya. Sisi kesadaran, kepedulian, kemudian memilah, itu kan sebetulnya di situ. Itu akan bisa terpakai termasuk di lembaga-lembaga pendidikan. Makanya saya tuh juga usul ini, teman-teman di sekolah-sekolah ini, anak-anak juga harus masuk Pak. Di sekolah itu juga diarahkan seperti kayak bank sampah itu, bahwa ketika anak-anak itu mau buang sampah di sekolah, jajan apa dipilah, disadarkan ini loh, kalau kamu habis jajan sampah plastik di sini, yang botol di sini, yang berupa kertas snack misalnya loh ya, seperti ini. Menurut saya memang institusi sekolah juga dilibatkan untuk melibatkan menumbuhkan kesadaran memilah itu dari awal, dari dini gitu ya. Karena memang ya betul Pak Hasan tadi, dari sisi ekonomi itu memang sangat mungkin tadi tidak sepiro, tapi dari sisi pembentukan perilaku itu loh ya. Kesadaran tadi itu seperti dari Mas Agung, Pak Amin tadi itu sebetulnya akibat contoh kan banyak sekali akibat, istilahnya. Ya kalau kita terlalu banyak sampah yang berserakan, tentu saja keindahan, kebersihan juga terganggu. Nah dari sisi belum itu, sampah, dari situ Pak Hasan, saya melihatnya itu misalnya kayak kita, kalau kita itu sudah terbiasa milah, saya yakin kok orang yang sudah terbiasa milah itu nggak akan mungkin dia di jalan bersampah, yakin. Dia akan terbentuk, tak simpen, tak simpen dulu kok, nek ketemu tempat sama kita bahkan seperti itu kok, romantis. Iya. Jadi saya melihatnya lebih dari sisi revolusi perilaku tadi itu Pak, untuk padahal sejak depan Nabi sudah terdekat. Cuma kan itu bagian dari cuma kan kita sudah jauh tentang sampah ini, wah udah biasa wong dong buang ya itu. Ini saya kira terlepas dari nilai ekonomi yang bisa didapatkan, itu sebetulnya budaya itu tadi ya, budaya memilah, budaya untuk membuang sampah di tempatnya, ini yang paling penting sebetulnya. Budaya mengurangi sampah sejak dari awal ya. Kalau saya sering mengatakan itu 3M, ya kan? Mengurangi sampah, maksudnya mengurangi apa? Meminimalkan produksi sampah. Gitu ya. Misalnya kayak gini kita nih ya, kita pakai gelas. Kan barampung masih dicuci pakai lagi. Coba kalau kita pakai yang biasa nih gelas kertas itu ya, kan tetap jadi sampah. Nah, jadi pilihan kita hari ini pakai gelas ini kan ngopinya itu bagian dari mengurangi sampah gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua memilah sampah. Ya kan? 3M ya. Mengurangi sampah, memilah sampah, kemudian yang ketiga mengolah sampah seperti Pak Agung dan Pak Amin itu. Artinya sedapat mungkin kita bisa mengolah sampah. Artinya sampah yang terpaksa dihasilkan itu, terutama yang namanya organik, bisa kita olah sendiri tanpa harus dibawa sama transporter ke depo. Nah ini
Ini saya kira hal yang ya mungkin masih sedikit Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita baru sedikit tapi coba kita lakukan. Konsisten ya tadi itu kembali tadi konsistensi. Ini Pak Agung ini mau betah ngelola magot pirang tahun. Gitu loh. Pak Amin harus berapa tahun? Kayak tempat saya tadi itu ya. Ini yang perlu diuji. Iya. Kayak tempat saya itu, alhamdulillah Pak. Bank sampah tempat saya, Surona sudah pernah juara bank sampah kota Pak. Makanya saya harapannya nanti bank sampahnya tempatnya Pak Agung ya juara 1 nanti kan. Amin. Ya, tempatnya Pak Amin juga begitu, RW 3 juga begitu. Juara Nah, Insya Allah kalau saya dampingi juara 1. Gitu ya, memang berat ini, berat. Tapi memang harus dibutuhkan harus dibutuhkan namanya banyak relawan ini Pak. Memang tidak bisa Pak Agung sendiri di RW 2, tidak bisa Pak Amin dan Pak Hasan di RW 3, bisa. Harus diperbanyak. Sehingga ya seperti tadi harapannya bisa seminggu sekali Pak. Nah, memang ini iya. Nah iso Pak. Target 2026. Wah, ini sesuk iso seminggu pisan nih buka. Saya kira ini Pak, peran dan tantangan bank sampah dalam rangka tadi partisipasi masyarakat untuk kita bisa ikut menyelesaikan masalah sampah di kota kita tercinta ini. Oke, para sedulur semua, itu tadi obrolan kita, berbagi pengalaman dari teman-teman dari Bank Sampah Dahlia di RW 3 Tipowinatan dan Weda Mandiri di RW 2 Tipowinatan mengelola sampah organik dengan magotnya. Itu sih. Jangan lupa silahkan di komen, silahkan berbagi di akun kita ngobrol pintar sama Pak PI, di subscribe, di share, dan kemudian silahkan dikomentari, silahkan diberikan masukan. Silahkan berbagi pengalaman dengan kita obrolkan. Kalau perlu, panjenengan berikan komen untuk memberikan materi berikutnya untuk ngopinya apa yang bagus buat kita. Bulan depan. Ya, yang jelas kalau mau mengolah sampah tadi, info dari Pak Pi, 3M. Yang pertama tadi mengurangi, yang kedua kemudian memilah, kemudian yang ketiga adalah mengolah. Itu yang harus dilakukan. Oke, jangan lupa diseruput kopinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di KN Kesempatan. Kita seruput. Kopi.